Oke, ini episode yang spesial buat gua, ya. Kenapa? Karena sejujurnya gua nggak satu SMA sama dia, tapi sama-sama orang Bogor. Sama-sama orang Bogor, tapi bedanya dia begitu lulus tuh apa namanya? Ini menurut teman gua ya. Jadi ada teman gua namanya Iman. Taura itu singkatan. Nanti kita confirm ya. Taura itu katanya singkatannya Taruna Angkatan Udara. Kata Iman, ya kan? Tuh, coba kita confirm dulu. Bener nggak, Ra? Itu singkatannya, Ra? Bukan. Itu Bukan ya? ngarang-ngarangnya Iman aja. Ngarang Iman aja ya. Soalnya gue sama dia bercandaan gini katanya. Tapi dia nama Taura masuknya Aderit. Ah, masa Yaman gitu. Ini baru kesempatan gue confirm namanya ya. Namanya Taura. Oke, jadi guys, semuanya ini masuk di episode 21. Ini spesial banget. Udah masuk kepala 2 nih, episode udah banyak banget. Dan ini spesial, sekali lagi spesial. Kenapa? Karena jarang-jarang gue bisa ngobrol sama temen gue yang jadi angkatan. Atau jadi Tentara Nasional Indonesia gitu ya. Ada teman gue Enggar, nanti mungkin akan gue undang gitu ya, dari Matra yang satunya. Nah, ini spesial dari Matra Angkatan Darat gitu ya. Gue sapa dulu. Gue manggilnya apa nih? Bang Taura atau Taura nih? Panggil nama aja, Rit. Kita seumuran, Rit. Siap. Taura ya. Ra, kalau boleh tanya, apa kabar nih di sana? Lu tugas di mana? Alhamdulillah baik. Sangat baik. Sehat. Pam. Ya. Wah, itu dia. Pam. Itu gue denger juga di podcastnya Deddy Kobuzer atau dari Dungeon Kopassus. Pam. Itu artinya apa, Ra, kalau boleh tahu? Itu apa ya? Itu semangat aja sih. Cuma Semangat kayak... ya? Semangat ya? Iya. Ini memang Pembangkit semangat. Cocok ya. Kalau dulu mungkin 45 gitu ya kira-kira ya. Sekarang ada istilah pam dan itu nunjukin semangat. Gak heran sih, soalnya TNI memang harus semangat dong ya kan, karena garda depan. Nah, guys, ini berhubung Taura yang gue undang spesial juga. Gue biasanya pakai hoodie, tulisannya Kentucky, tapi khusus Taura gue langsung ganti baju. Apa yang kira-kira nyambung sama militer ya? Ya udahlah gue pakai ini. Tapi bedanya kalau gue ini KW ya kan. Ini jaket tentara US tapi di film ya, di fiksi ya, Top Gun. Nah, kalau Taura ini ori guys, ini ori banget gitu ya. Oke, Ra, gue kasih 1 menit. Jadi persilakan lo kenalin diri ya, biar nanti yang viewers gue nih tahu gitu. Siapa nih Taura gitu ya. Gue siapin dulu timernya. Silakan, Ra, 1 menit buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Indonesia bagian tengah. Nah, di sini gue izin memperkenalkan diri. Nama gue Taura. Gue ini temennya Farid. Karena sama-sama kita sama-sama ini ya, daftar Akmil dulu ya. Sekarang gue dinas di ini, apa namanya? Dinas di Yonif 742 di Sumbawa. Gue lulusan Akademi Militer tahun 2013. Gue masuk di Akademi Militer tahun 2009, sempat gagal sekali, dan akhirnya sekarang bisa sampai di titik ini. Oke, sip. Thank you, Ra. Thank you banget. Itu guys yang bedanya. Kalau Taura gagal sekali, coba lagi masuk. Kalau gue gagal sekali langsung masuk stan. Jadi beda jalurnya, di situ lah ceritanya. Dan lo bisa lihat gitu kan. Dan Taura sekarang tugas di sana, dan kalau gue boleh spill buat lo semua, sekarang pangkatnya kapten. Bener nggak? Bener. Pangkatnya kapten ya. Jadi guys, tolong doain nih ya, mudah-mudahan Taura memang tugasnya lancar ya, karirnya lancar, mudah-mudahan sampai di satu posisi yang memang ini mimpinya Taura gitu ya, jadi jenderal atau apapun itu nanti ya. Kita doain guys. Oke, Pak, intro udah ya. Sekarang gua sama viewers gue penasaran. Kalau seorang Taura, gitu ya, seorang kapten dari TNI AD, cerita tentang kepemimpinan atau leadership, bakal cerita apa nih? Gue juga pengen denger dari lo. Oke? Gue siapin waktunya 2 menit, Ra. Begitu lo lihat timernya. Nggak boleh lebih nih. Siap? Gimana, Ra? Nggak boleh lebih. Oh, pengennya gue kasih 1 jam. Tapi berhubung konsepnya ini singkat padat, Ra, gitu ya. Jadi mohon izin 2 menit, tapi tenang, nanti ada 2 menit gue yang lu bisa cerita lagi dari pertanyaan gue, gitu ya. Oke. Siap. Sekali lagi, Ra, begitu lo lihat waktunya 2 menit dan gue bilang speed lead ala Taura, silakan langsung cerita. Oke. Speed lead ala Taura. Jadi begini, begitu gue lulus dari Akmil tahun 2013 itu gue langsung ditempatkan di satuan tempur. Kebetulan kecabangan gue kan infanteri nih, Rit. Yep. Dan
infanteri ini sendiri pasti kan berhubungan dengan pasukan. Gitu pas saat gue lulus lagi itu gue punya anggota 30 orang. 30 orang itu anggota tanggung jawab gue semua. Gimana caranya mereka tuh loyal sama perintah gue, disiplin, semangat, ya intinya gue bertanggung jawab atas mereka semua. Begitu gue masuk di situ, gue yang lulusan akademi militer yang nggak pernah pegang langsung pasukan, cuma taunya belajar di Akmil kan. Begitu masuk ke satuan, gue dihadapin sama anggota yang beraneka ragam, mulai dari Aceh sampai dengan ke Papua sana. Mereka punya banyak pola pikir dan lain-lain, dan ada yang muda, tua, seumuran, ada yang banyak pengalaman perang, pengalaman ini ya, gue harus menyesuaikan mereka. Gimana caranya mereka tuh harus ngikutin gue. Ngikutin apa yang gue mau, apa yang satuan mau, ya gimana caranya gue harus memberi tauladan ke mereka. Memberi tauladan, kemudian gue harus memperhatikan kesejahteraan mereka, intinya gue harus ada di tengah-tengah anggota lah, sesuai katanya ini, Pak Dirman. Oke. Kalau 2 menit kayaknya sempit nih ya, cuma... Sempit banget ya. Nggak apa-apa, ini kebetulan kita akhiri dulu di ceritanya, nah ini kita masuk ke selanjutnya ya. Oke, Ra. Sebelum masuk ke 2 menit... Ini banyak cerita gue sebenarnya, cuma ya siap. Waktunya 2 menit aja. 2 menit, singkat banget ya. Tenang, Ra, tenang. Masih ada di bagian 2 komen dan konklusi nanti. Nah, jadi tenang aja, masih ada waktu di situ ya, Ra ya. Nah, sebelum masuk ke 2 menit gue mau tanya sedikit, Ra. Ya. Gue paham banget perbedaan pada saat kita mempelajari teori di kelas gitu ya. Misalnya kepemimpinan adalah, atau misalnya kita belajar dari contoh-contoh tokoh ya, Ra, ya. Dari Pak Sudirman, ya, dari jenderal-jenderal yang sebelumnya, dari TNI AD atau TNI secara umumnya gitu ya, panglima-panglima, bahkan mungkin figur militer dari luar negeri gitu ya, Ra, ya. Itu kan kayaknya enak ya pada saat belajar ya, teorinya tuh bagus-bagus semua. Gampang banget. Pengen, ya kan? Terus pertanyaan pertama gue, ingat nggak, Ra, tahun kapan lu masuk ke satuan itu sebagai pimpinan? Tahun berapa, Ra? 2000? Gue 2014. 2014. Nah, coba lu flashback. Sekolah cabangan 2014 baru cabangan, masuk 14 baru turun ya. Oke. Gue ajak lu flashback nih. 2014 lu masuk ke satuan, terus lu sebagai pimpinan. Pangkat lu waktu itu apa, Ra? Letnan? Letnan 2. Letnan 2. Nah, apa yang lu rasain? Oke. Apa yang lu rasain waktu itu? Apel pertama punya 30 orang di depan lu. Apa yang lu rasain waktu itu? Coba. Intinya gue dulu pertama waktu suruh ngambil apel, bingung gue di situ. Gue mau ngomong apa? Depan gue nih ada yang udah tua, mungkin anaknya udah 3. Ada yang udah pengalaman perangnya udah sampai Irian Jaya sana. Gue baru ngerti mau belajar. Oke. Sempet gue begitu ngambil mereka tuh ada yang melengos kanan, melengos kiri. Mungkin dianggap anak bawang kemarin sore lah, apalah. Ini pasti ada kayak gitu seperti itu. Oke. Cuma sambil beriring jalannya waktu, gue ya harus memberi tauladan ke mereka. Caranya gimana? Begitu gue merintah, gue harus ada di situ. Jadi setiap apa yang gue perintahkan, gue harus ngasih contoh duluan. Oke. Nah, gue harus ngasih contoh duluan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, gue harus ada pada saat mereka ada masalah. Jadi gue nggak boleh masa bodoh. Gue harus peduli sama mereka, mungkin mereka ada masalah, kita bantu semampu kita. Siap. Kita bantu cari penyelesaian masalahnya. Kemudian pada saat ada hak-haknya, mereka harus kita perhatikan, kesejahteraan mereka harus kita perhatikan. Jadi intinya selain sebagai komandan, gue di situ harus sebagai bapak, gue harus sebagai teman, sahabat, kakak, adik, pokoknya harus bisa lah. Siap, Pak. Karena kita udah jauh dari keluarga. Kita udah jauh dari keluarga, yang dari Papua sampai ke sini, sampai yang dari Aceh sampai ke sini, Kalimantan dan lain-lain. Ya keluarganya kita-kitain di satuan 30 orang itu pada saat itu. Siap.
Thank you, Ra. Ya, alhamdulillah selama gue mimpin, mereka enjoy aja dan lancar gue. Enjoy ya sama lu ya. Oke, cakep nih. Gila ya, memang komprehensif banget nih jawaban seorang kapten ya. Padahal tadi gue nanyanya pendek aja, tapi jawabannya daging banget gitu ya. Oke, Ra. Ini masuk ke 2 menit gue. Ini ada satu pertanyaan dari gue, yang ini official, ada waktunya, Ra ya. Oke, Ra. Lu tadi udah cerita. Leader yang baru itu pasti kaget ada ya, Ra ya. Ya tadi, situasi baru ya. Duh, ini ada yang senior, ada yang junior, ada pengalaman perangnya udah duluan dibanding gue gitu ya, gue sekolah mulu gitu kan, jadi belum sama lah bisa dibilang gitu kan. Nah, terus lo solvingnya dengan cara lo hadir di tengah-tengah mereka. Perannya tadi macam-macam. Ada sebagai teman, sebagai bapak, sebagai senior, sebagai adik, dan yang lainnya gitu ya. Dan lo bilang harus bisa memainkan peran itu gitu kan. Nah, satu hal nih, Ra. Kan sepengalaman gue, dan kan gue mempelajari juga militer ya, karena gue pengen juga kayak lu, Ra, gitu ya. Cuman gak kesampaian aja nih gitu kan. Nah, gue tuh satu hal yang berkesan di gue tuh kan militer sangat strict ya, Ra, ya. Jadi harus manut nih sama atasannya. Nah, gue pengen tanya, Ra, kapan lu membuka ruang demokrasi, maksudnya terbuka gitu ya, buat beropini dan yang lainnya, kapan lu minta ini bawahan lu hormat sama lu, kira-kira gitu ya, ikutin lu gitu. Nah, kapan, Ra, lu membuka dua ruang ini? Silakan. Kalau gue memperlakukan ruang itu, gue pada saat sebagai kakak itu di luar jam dinas. Jadi di luar jam dinas, gue waktu nggak dinas, gue harus sebagai saudaranya dia, temannya dia. Tapi waktu gue jadi ngambil apel di depan jam dinas, waktu tugas, waktu operasi, ya gue harus sebagai komandan dia. Apa yang gue perintahkan dia ikuti. Gitu. Oke, berarti tadi ya, profesionalitasnya itu ya, Raya. Kalau memang pas tugas ya sebagai pimpinan nih, tapi di luar itu lu bisa fleksibel menjadi tadi ya peran-peran yang lain. Gitu ya, Raya, kira-kira ya. Bagus banget sih jawaban lu. Oke. Karena ini ya, gimana ya? Karena kalau tanpa kita seperti itu, kita nggak menjadi keluarga dia sendiri, nonsen dia bakal ikut perintah kita. Setuju. Karena, mungkin dia di depan kita siap, tapi di belakang kita kan nggak tahu ngomongin apa. Ngomel. Iya. Gue setuju banget. Oke, Ra. Nah, ada satu pertanyaan lagi, Ra, yang pengen gue tanya. Tadi lu bagus banget membuka perkenalan lu bahwa lu itu sebagai pimpinan bukan sebagai bos yang ibaratnya pengen semua aturannya, semua tugas dikerjain selesai udah gitu. Gak gitu. Tapi lu sampai menyebutkan kalimat, gue tuh tanggung jawab buat 30 orang gitu loh. Gue memperhatikan apa yang mereka punya kebutuhan gitu ya, kira-kira ya. Tadi misalnya kayak tugasnya, profesionalitasnya, mungkin hak-haknya gitu ya, Raya. Nah, satu pertanyaan gue, ini kan orang macam-macam, Ra, ya, beraneka ragam nih, gitu kan. Kebutuhannya macam-macam, Ra, gitu kan. Nah, pertanyaan gue, apa sih, Ra, yang biasa lu lakuin, praktikalnya gitu ya, praktisnya gitu ya, dengan mereka? Misalnya nih, apakah lo menyempatkan waktu untuk kayak kumpul sama keluarganya gitu ya, atau misalnya memang liburan bareng, hangout bareng di sana gitu ya, ngelakuin sesuatu yang asik bareng, misalnya kayak main bola lah, atau misalnya traveling lah misalnya, atau apa, silakan, Ra. Apa praktisnya yang lo lakuin sama anggota lo, Ra, untuk ngebangun keakraban? Banyak cara di sini, Rip. Kan gue di sini tinggalnya di komplek akademik ini ya, komplek militer ya, jadi satu semuanya. Nah, mungkin pada saat kalau gue sendiri ke anggota gue yang mungkin sudah punya anak, lagi itu gue masih bujang gitu. Anggota gue masih punya anak, udah punya anak atau sudah berkeluarga. Mungkin pada saat anaknya ulang tahun di situ, gue datang ke rumahnya bawa hadiah buat anaknya mungkin itu. Kemudian kalau yang bujangan, simpel aja praktis. Kalau yang bujangan, mungkin kita ajak main bola bareng, kita bermain bola bareng di situ, kita ngajak main kemana, makan-makan bareng. Intinya kita nggak boleh ada jarak pada saat di luar jam dinas. Cakep sih. Itu menurut gue cara-cara yang bagus. Kita tuh selain sebagai, oh ini komandan gue, ini juga teman gue nih, ini pimpinan gue. Betul. Jadi pada saat kita bertugas, kalau kita seperti itu ya, insya Allah dia siap berada di depan kita. Di depan gitu ya. Loyal banget gitu ya, Raya. Siap mati lah bisa dibilang gitu ya. Oke. Tapi gue setuju, Ra. Jadi kalau gue boleh cerita sama lu ya, ini kita menuju ke konklusi juga ya gitu ya. Jadi, Ra, gue di sini belajar satu teori namanya ada Maslow's hierarchy. Jadi hierarki dari tokoh yang namanya Maslow.
itu kayak piramida, dan yang paling bawah, yang paling dasar itu adalah safe psychological. Jadi bisa dibilang kalau anggota kita atau tim kita ngerasa safe gitu ya, aman bahwa ini pimpinan gue ngejamin hak-hak gue dan gue bisa diberikan ruang-ruang misalnya berbicara gitu ya, berpendapat dan yang lainnya, itu kalau terpenuhi benar kata lu. Jadi mereka akan ikut sama kita gitu kira-kira. Dan cakep, lo sudah mempraktikannya secara real ya sebagai pimpinan di sana. Cakep banget. Thank you, Ra. Nah, Ra, intro udah, cerita udah ya, kita ngobrol-ngobrol tipis tadi udah. Nah, sekarang ke bagian akhir ya. Biasanya ke speaker gue tanya pertanyaan. Gue minta mereka konklusi, tapi gue bebasin buat lu nih, Ra ya. Simple aja, promnya atau clue-nya dari gue. Ini kan di era sekarang kepemimpinan tuh mungkin dulu kita sebatas apel ya, paskibra, baris berbaris dan yang lainnya. Itu zaman-zaman dulu tuh, kira-kira gitu kan. Sekarang, Ra, ada online ya, Ra ya, ada sosial media ya kan. Anak-anak yang lu pimpin juga milenial mungkin ya. Ada milenialnya, ada Gen Z-nya nanti kan. Gimana, Ra, lo menghadapi challenge ini semua gitu ya, dan apa rencana lo ke depan dalam ranah kepemimpinan ini, Ra? Silakan. Kalau menghadapi era milenial sekarang, yang pertama gue ngasih sosialisasi ke mereka tentang bahaya. Yang pertama tentang bahaya nih, positif negatifnya. Kemudian bahayanya, positif negatifnya gue kasih tahu. Mungkin nanti lu kalau pakai media sosial, kita aparat ini ya, pakai media sosial tuh kita harus berhati-hati lebih. Betul. Karena kan sekarang gampang ya, apalagi viral ya. Betul. Terus kita harus paham cara penggunaan media sosial, kita harus paham cara penggunaan internet, kita harus paham bahayanya, semuanya harus kita pelajari. Intinya gue ngasih sosialisasi ke mereka, gue kasih tahu ini bahayanya apa, ini kegunaannya apa. Jangan sampai nanti anggota gue nih nggak ngerti, akhirnya dibodoh-bodohi dan mungkin bisa lain-lain. Kalau gue sih lebih mengarahkan mereka, kalau di media sosial nih, era yang sekarang nih, gue mengarahkan bahayanya dulu. Bahayanya ini apa, baru gue kasih tahu penggunanya. Cocok sih ya. Jadi kayak bisa dibilang sebagai pimpinan kan nggak selamanya kayak mempersilahkan ABCD gitu ya. Karena menurut gue penting ngasih rambu-rambu itu, ya kan? Ya sesimpel kayak di jalan, kenapa ada lampu merah itu kan karena kalau misalnya nggak ada lampu itu mungkin kan ada tabrakan dan segala macam. Dan lo menurut gue sebagai pimpinan udah ngelakuin itu, ngasih rambu-rambu itu buat anggota. Dan memang agak ngeri ya sekarang ya, dan benar kata lo gitu, dikit-dikit viral, deket viral. Padahal cuma dipotong pendek-pendek ya kan, Mbak? Kayak gitu kan. Jadi karena kasihan juga, Rit. Nanti kalau sampai mereka yang betul. Pelanggaran, mungkin melanggar atau apa, yang rugi mereka sendiri nanti, kasihan. Iya, betul. Bisa potong gajinya lah. Potong gajinya, ya. Ketunda pangkatnya. Betul. Dan bisa jadi keluarganya juga kena gitu ya, Raya. Jadi kan sayang banget. Itu kan kasihan. Siapa? Apalagi gaji mereka kan nggak seberapa ya. Betul, Ra. Gue paham banget. Oke. Jadi, Ra, to conclude gitu ya, buat simpulan dari obrolan kita ini, yang pertama, Ra, berhubung ini juga masuk ranah media sosial, tapi lu tenang aja. Gue akan respect sama semua nanti kontennya gitu ya, isinya dan segala macamnya, termasuk promosinya. Kenapa? Karena tujuan gue ini adalah edukatif gitu ya. Gue pengen kasih lihat nih, ini yang namanya pimpinan TNI AD milenial gitu ya. Terbaru ya, modern, dan pola pikirnya juga bisa nge-mix antara nggak lupa sama sejarah, jas merah gitu ya, dengan apa yang dia pelajari di Akademi Militer dulu dan perkembangan sekarang. Termasuk tadi Taura ini udah ngasih contoh ke anggotanya bahwa di era modern juga harus hati-hati dengan media sosial gitu ya, untuk menjaga ya harkat dan martabat anggota, satuan, dan yang lainnya. Gitu kan, Ra ya? Oke. Ra, pengennya ngobrol lebih panjang lagi, tapi untuk konten ini mungkin gue sudahi dulu, ya kan? Nah, jadi nanti setelah ini mungkin kalau lo masih ada waktu, gue juga pengen tanya banyak hal nih gitu ya, Raya. Makasih banyak waktunya, Raya. Malam di sana ya. Oke? Siap? Sip. Sampai ketemu lagi, Raya. Nanti mudah-mudahan ada kesempatan, entah di mana kita ketemu ya, karena belum pernah ketemu langsung. Yang di tahun-tahun terbaru ini, jadi mudah-mudahan gue bisa nanti pas pulang ada kesempatan. Ya. Oke. Terima kasih, Ra. Dan guys, sekian dulu ya di episode 21 yang spesial ini ya. Sekali lagi applause buat Kapten Taura. Kita doain sekali lagi karirnya lancar buat ke depannya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih, Rit. Yo guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.